Halo Sobat Jakarta, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera sebagai warga Jakarta. Di episode Suara Jakarta kali ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh ASN di Jakarta, yakni Smart City 5.0 menuju pelayanan publik modern melalui Smart ASN. Smart City 5.0 merupakan konsep kota cerdas yang memanfaatkan teknologi digital, artificial intelligence, juga kolaborasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkelanjutan. Tapi pada penerapannya masih banyak sekali hambatan yang terjadi, seperti sumber daya manusia ataupun pelayanan publik itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan peran serta Smart ASN yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan. Nah, untuk memberikan wawasan lebih luas tentang apa itu Smart City 5.0, kami mengundang beberapa narasumber untuk memberikan point of view-nya. Dan untuk yang pertama, kita mengundang dari Diskominfotik DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ibu Winda Amalia. Dipersilahkan. Halo teman-teman semua, dalam penerapan Smart City 5.0 di Jakarta terdapat beberapa tantangan. Yang pertama, infrastruktur harus menjadi elemen dasar. Platform infrastruktur harus memungkinkan integrasi sensor aplikasi dan layanan tanpa batas untuk meningkatkan pengembalian investasi modal dan juga memberikan landasan kuat bagi para pemangku kepentingan utama untuk perjalanan transportasi digital mereka. Yang kedua, infrastruktur IT Smart City harus agile dan fleksibel. Infrastruktur yang tidak terukur pastinya akan sia-sia karena Smart City terus berkembang. Yang ketiga, kota membutuhkan pemrosesan dan analisis data yang efektif dan efisien. Smart City perlu berinvestasi dalam infrastruktur dengan kecerdasan yang dapat diskalakan sesuai kebutuhan. Yang keempat, kota harus melindungi data penduduk untuk meredakan masalah privasi. Sementara infrastruktur memberikan landasan bersama dan menawarkan kemampuan tindak lanjut data terbuka, dan kepercayaan publik sangat membebani keberhasilan proyek Smart City. Yang kelima, perbedaan politik. Perbedaan politik bisa menjadi penghalang penerapan Smart City. Proyek yang berskala besar sering menantang untuk didanai karena memerlukan dukungan dari banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam mekanisme pendanaan publik swasta yang memadukan kepentingan tingkat nasional negara, bagian, dan lokal dengan perusahaan swasta. Yang terakhir, organisasi sektor publik dan swasta perlu berkoordinasi. Instansi pemerintah dan organisasi swasta sering enggan untuk berbagi data sensitif atau membuat standar pada jaringan alat pada infrastruktur yang sama. Yuk, dukung terus program Smart City untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan efektif dan modern. Oke, terima kasih Ibu Winda Amalia atas paparannya, dan selanjutnya akan disampaikan dan dipaparkan oleh Bapak Eki Muhammad Karyadi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dipersilakan. Dalam mendukung Smart City 5.0, ASN memiliki peran penting sebagai Smart ASN, yaitu ASN yang menguasai teknologi informasi, memiliki kemampuan komunikasi, adaptif terhadap perubahan, inovatif, serta mampu memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Beberapa peran Smart ASN antara lain meningkatkan pelayanan publik berbasis digital, memberikan informasi yang cepat dan transparan kepada masyarakat, memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan komunikasi publik, serta mengembangkan inovasi pelayanan administrasi. ASN juga dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis dan kolaboratif agar mampu menghadapi tantangan global di era digital. Ya, terima kasih atas paparannya Bapak Eki Muhammad Karyadi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Aldila Novi Rahmayanti dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta. Dipersilahkan. Beberapa solusi alternatif dalam mendukung Smart City 5.0. Yang pertama, dengan digitalisasi pelayanan publik. Pelayanan administrasi dilakukan secara online untuk mempercepat proses dan mengurangi penggunaan informasi. Yang kedua, dengan penguatan literasi digital dengan memberikan pelatihan bagi ASN dan masyarakat mengenai teknologi. Yang ketiga, dengan pengembangan aplikasi Smart City dengan memanfaatkan aplikasi pengaduan masyarakat, pemantauan banjir, sampah, dan transportasi. Yang keempat, dengan Smart Environment dengan cara mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti sensor kualitas udara dan pengelolaan sampah digital. Yang kelima, dengan keamanan data digital. Caranya adalah dengan meningkatkan sistem keamanan informasi guna melindungi data masyarakat. Dengan inovasi tersebut, pelayanan publik dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ya, terima kasih banyak Ibu Aldila Novi Rahmayanti atas penyampaiannya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Joko Wicaksono dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kami persilakan. Keberhasilan Smart City 5.0 tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga membutuhkan seluruh peranan lapisan masyarakat yang dapat terlibat antara lain pemerintah, ASN, masyarakat, komunitas digital, akademisi, dan pihak swasta. Bentuk kolaborasinya dapat berupa edukasi penggunaan layanan digital, laporan masalah lingkungan melalui aplikasi, kampanye digital, serta pengembangan inovasi yang berlainan publik. Generasi muda juga memiliki peran penting sebagai future global leader yang mampu menciptakan inovasi digital dan mendukung pengembangan kota cerdas. Dengan kolaborasi yang baik, Smart City 5.0 dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Jakarta. Terima kasih. Ya, demikian paparan mengenai Smart City 5.0. Pada akhirnya, konsep ini bukan hanya tentang kecanggihan teknologi semata, tetapi tentang bagaimana teknologi dapat menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih transparan, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. Dengan kolaborasi, inovasi, dan semangat adaptif, kita dapat mewujudkan kota yang lebih cerdas, lebih humanis, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di era digital. Dan akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di Suara Jakarta episode selanjutnya. Bye!